Waalaikumsalam, misalnya sehat ya. Bu Fika, matanya rada-rada ini sekarang. Mudah-mudahan jelas nih. Ya, amin. Semoga lancar Bu ya. Ya Bu, jadi ucapan terima kasih dulu nih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara. Jadi hari ini Bu, Fika nih mau mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ya, sekalian saya mau belajar banyak dari Ibu ya. Ya, ini pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya sebenarnya jadi dikatakan rujukan moral jika ada dua hal yang satunya benar dan satunya salah, itu menurut hukum. Jadi jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan sebagai dengan dilema etika. Oke. Baik, jika ada dua hal yang berkaitan itu Bu ya. Oke, yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Bu Fika. Sebelum mengambil keputusan, tentunya segala sesuatunya itu kan harus kita identifikasi dulu masalah yang terjadi. Nah, kemudian kita pertanyakan kepada pihak-pihak yang terlibat. Lalu kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Artinya kita itu harus mengambil keputusan itu tepat untuk pihak-pihak yang terkait masalah dalam pengambilan keputusan. Inti dari itu tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Jadi harus kita identifikasi dulu Bu ya, dan harus dimusyawarahkan. Nah, karena tidak boleh kita gegabah, karena itu menyangkut kebenaran yang terjadi di lapangan. Baik Bu. Kemudian langkah-langkah Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama yaitu yang kita ambil dengan memanggil kedua belah pihak yang bertikai tadi, yang bermasalah itu untuk dimintai keterangan supaya dia mengetahui di mana letak permasalahan dan inti dari permasalahan yang berlaku atau yang terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, baik ya, seperti itu. Biar adil ya. Terus biar sama-sama artinya bisa menerima keputusan yang diambil. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk melakukan hal tersebut kita harus berdialog dulu ya, pada pihak yang bermasalah tadi dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah, ya kan? Nah, agar dapat memunculkan suatu solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu dengan cara memberikan atau bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi antara kedua belah pihak. Ya, mereka sama-sama ini ya Bu ya, tidak merasa dirugikan, terus tidak merasa berat sebelah seperti itu. Nah, oke, baik Bu, berat sebelah. Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama beberapa tahun ini saya menjadi kepala sekolah, ya pastilah tidak mulus dan tidak lancar, pasti ada tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu ya kita harus bisa menyikapi dan harus kita bisa artinya itu menanggapi dengan itu tadi, bagaimana cara mencari solusi yang terbaik.
ya bagi semua pihak dengan resiko sekecil mungkin atau seminimal mungkin. Tentu saja hal tersebut menemukan atau membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Oke, ya, kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau permasalahan itu urgent ya, kalau masalah itu memang harus diselesaikan dan bisa ada waktu dalam waktu itu juga, ya harusnya kita langsung menyelesaikannya di tempat agar bagaimana? Nah, agar selesailah pada hari itu dan tidak berkepanjangan ya, serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Nah, dengan melibatkan beberapa pihak, terutama tadi Dewan Guru ya. Nah, Dewan Guru itu kan yang kita libatkan juga ya guru PJOK, guru pendidikan agama itu perlu kita libatkan. Nah, untuk memberikan pertimbangan dan masukan mana yang baik serta pengawas sekolah yang ada di sekolah kita ini. Apalagi dihadirkan juga dan kalau perlu komite. Nah, tergantung pada sekolah tersebut. Apabila memang butuh, tidak bisa kepala sekolah ataupun guru, nah lebih baik, alangkah baiknya kita melibatkan pengawas atau komite sekolah biar lebih banyak masukannya ya Bu ya, kita terima. Oke Bu, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada, selalunya kalau masih bisa saya sebagai kepala sekolah menyelesaikan, ya saya sendiri. Namun kalau memang perlu dengan Dewan Guru, ya kita rapatkan dulu ya kan, agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas kalau memang yang dibutuhkan atau komite. Nah, untuk meminta saran dan masukan terkait masukan yang terbaik bagi permasalahan yang terjadi yang ada. Jadi bisa dilihat dari permasalahannya dulu Bu ya, seperti apa, seperti itu ya. Oke, ini yang terakhir nih Bu ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak sebenarnya yang dipetik ya. Nah, kalau sebagai pemimpin itu tidak harus mengambil baik-baiknya. Tidak mungkin. Permasalahan itu ada dari gurunya, dari siswanya, dari segala pihak yang ada di sekolah ini. Jadi banyak tantangannya. Nah, kita ambil keputusan tersebut dengan berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan musyawarah antara warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Nah, dan serta kita harus membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas segala tantangan ya atau permasalahan, dan keputusan itu juga harus ditentukan, yaitu sebagai tim guru, penjaga sekolah, kantor pengawas dan lain sebagainya, itu sebagai tim untuk kita sama-sama bermusyawarah demi kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Baik itu tantangannya baik, buruk, itu harus kita selesaikan bersama. Selain itu juga kita harus berkomunikasi yang baik dengan orang tua wali murid ya, warga sekolah, orang tua wali murid itu termasuk. Nah, itu dan itulah sangat menentukan cepat lambatnya menyelesaikan masalah yang ada agar tidak berlarut-larut. Jadi kita harus berkolaborasi Bu ya. Jadi semua
tidak semua yang kita anggap benar itu benar ya Bu. Ya. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Ya. Dan tantangan itu pasti ada Bu. Ya. Sedangkan di keluarga juga pasti Banyak, ada. ya. Maka bermula itu kan dari keluarga. Ya. Terus ke sekolah. Nah, dan anak-anak itu perlu diberikan dan dimotivasi agar selalu berbuat baik, ya kan? Entah di rumah, di masyarakat, apalagi di sekolah yang mereka turun sekolah mulai dari jam 6.30 sampai jam 12. Nah, pastinya lebih banyak di sekolah. Maka dari itu kita sebagai guru dan saya sebagai kepala sekolah juga harus selalu sering berkolaborasi dan berkomunikasi agar siswanya tidak ada permasalahan. Oke, Ibu. Ya, Ibu, saya ucapkan terima kasih atas pengalamannya Bu ya, menjadi pembelajaran buat saya Bu ke depannya. Ya, saya ambil positifnya, hikmahnya Bu ya dari pembelajaran yang Ibu berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu ya. Mungkin itu saja Bu wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.